Diawali dengan lenyapkan rasa ragu rizki, ragu tentang rizki dari hatimu. Nah, itu lenyapkan. Yakin bahwa manusia itu sudah ditentukan rizkinya oleh Allah. Ya, kalau masih hidup pasti rizkinya belum habis, gitu. Belum habis. Kalau mati baru habis. Nah, itu. Ya. Kalau kita sudah bisa melenyapkan ragu, melenyapkan rasa apa tadi? Resah rizki, resah tentang rizki dari hatimu. Wa qad ja'akar rizku minallahi azza wa jalla min ghairi ta'abin minka wala ana'in. Saya ulang. Naha ghammar rizki an qalbika wa qad ja'akar rizku minallahi azza wa jalla min ghairi ta'abin minka wala ana'in. Tadi kalimat pertamanya naha, engkau lenyapkan ghammar rizki, keresahan rizki, an qalbika dari hatimu. Wa qad ja'aka, ja'a itu fi'il madi, fa'ilnya tuh ar-rizku, gitu. Maka sungguh rizki dari Allah pasti datang kepadamu, gitu. Min ghairi ta'abin, tanpa kesulitan, tanpa lelah, gitu. Minka, dari apa yang kalian lakukan, dari apa yang engkau lakukan, dari apa yang engkau perbuat. Wala ana'in, dan tanpa lelah, gitu, tanpa keluh, ya. Pengen begitu ya? Pengen? Ini fa'ilnya rizki loh Pak. Fa'ilnya rizki. Cuman syarat pertamanya harus ketemu. Apa itu? Naha ghammar rizki an qalbika. Lenyapkan, engkau lenyapkan resah rizki dari hatimu. Wa qad ja'aka rizku minallahi azza wa jalla, maka sungguh rizki dari Allah azza wa jalla pasti datang kepadamu. Berarti yang datang siapanya? Rizkinya. Jadi bukan kita yang ngejar-ngejar. Min ghairi ta'abin, tanpa kesulitan. Minka, dari apa yang kau lakukan. Wala ana'in, dan pula tanpa bersusah payah, gitu. Enak ya Pak ya. Cuman syaratnya yang pertama itu tadi, kita masih ada keraguan nggak tentang rizki, bahwa rizki itu sudah ditentukan, ya. Ada keraguan nggak? Orang kemarin aja dompetnya ketinggalan di tempat wudhu, pas sholatnya pengen selesai apa nyantai, iya kan? Pengen cepat selesai, takut dompetnya ada yang ngambil, gitu kan? Berarti resah dengan rizki, ya. Buang itu. Kalau yang dibuang resah tentang rizki, yang ada ketetapan Allah, yakin bahwa rizki itu sudah ditentukan. Itu berarti yang ada Allah di sini. Nanti tidak. Kalau kita masih resah, berarti yang ada makhluk. Tapi kalau sudah nyaman, berarti yang ada Allah, gitu. Naha, masih tetap kayak tadi. Naha, lenyapkanlah alhamuma. Alhamuma itu keinginan. Keinginan. Gitu. Berarti banyak. Lenyapkanlah keinginan. An qalbika, dari hatimu. Waj'alha wahidan,
dan tinggalkan keinginan-keinginan itu wahidan, satu saja. Gitu. Bapak keinginan aja banyak nggak? Banyak nggak? Naha, lenyapkan keinginan-keinginannya. Mana tadi? Naha, engkau lenyapkan al-hamuma, terhadap keinginan-keinginan, an qalbika, dari hatimu. Waj'al itu fil amar itu. Ij'al, dan engkau tinggalkan keinginan-keinginan, itu kembali kepada al-hamum, wahidan, satu saja. Jadi satu saja. Kira-kira apa kalau ditinggalkan cuma satu? Keinginan kita banyak tidak? Banyak. Suruh tinggalin satu saja. Kira-kira apa yang ditinggalin? Apa kira-kira, Pak? Coba lihat lanjutannya. Wa huwa al-haqqu azza wa jalla. Jadi yang ditinggalkan hanya Allah. Keinginan dekat sama Allah itu ada nggak? Punya keinginan pengen dekat sama Allah? Pengen rumah bagus ada nggak? Bagus. Kendaraan bagus? Istri cantik? Udah, nggak boleh. Udah, cukup. Ya. Iya kan? Keinginan kita banyak. Satu saja yang ditinggalin. Ternyata wal haqqu azza wa jalla. Ya. Yang tidak ada dalam gambaran kita, ya. Yang ditinggalkan pengen deket sama Allah. Itu kita pernah nggak punya keinginan pengen deket sama Allah? Ada nggak kira-kira? Ada ya? Alhamdulillah. Ya, berarti mukmin ini, mukmin sejati. Ya. Kira-kira sulit apa gampang? Sulit apa gampang? Amal itu tidak akan bisa kita raih kalau tidak diciptakan oleh Allah. Ingat nggak kemarin? Iya. Itu amal namanya. Pengen deket dengan Allah itu amal. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak diciptakan amal itu untuk kita. Makanya berat. Tapi kalau sudah kehendak Allah, sebuah karunia yang akan Allah berikan kepada kita, maka pengen dekat dengan Allah itu diciptakan oleh Allah. Sehingga gampang jalannya, ada aja. Gitu. Coba Pak, perhatikan. Ketika seseorang itu hanya ada Allah di sini, hanya ada Allah yang di hatinya, lihat. Fa'idha fa'alta dzalika, maka apabila engkau lakukan itu, maka jawab idanya kafaqal hamuma kullaha. Niscaya Allah pasti mencukupimu alhamuma, segala keinginan kullaha, semuanya. Gitu. Ngerti tidak? Kalau hanya Allah yang ada di sini, tidak ada yang lain, kita berusaha untuk bisa seperti itu, fa'idha fa'alta dzalika, maka apabila engkau lakukan itu, kafaqal hamuma kullaha, niscaya Allah pasti. Kafa itu fi'il madi, bukan fi'il mudhari. Kalau fi'il madi ditampilkan belum terjadi, berarti maknanya pasti terjadi. Makanya niscaya Allah pasti mencukupimu alhamuma, segala keinginan-keinginan kullaha, semuanya. Apa contoh keinginannya? Lihat di lanjutannya. In kana hammuka dunya fa anta ma'aha. In kana hammuka dunya fa anta ma'aha. Jika keinginanmu dunia, fa anta ma'aha, maka engkau akan bersamanya. Ngerti tidak?
Kalau kitanya pengen dunia, maka dunia itu akan bersamanya. Gitu. Paham tidak? Wa in kana hammukal akhiratu fa anta ma'aha. Jika engkau menginginkan akhirat, fa anta ma'aha, maka engkau akan bersama akhirat. Gitu. Wa in kana hammukal khalqu fa anta ma'ahum. Jika keinginanmu al-khalqu apa? Makhluk. Ya. Makhluk. Contohnya apa? Anak, istri gitu. Apa istri dulu terus anak, apa anak dulu terus istri? Ya. Dikagumi orang, makhluk pokoknya. Ya. Fa anta ma'ahum, maka engkau bersama mereka. Tuh, gitu kan. Wa in kana hammuka, maka jika keinginanmu al-haq, apa al-haqqu azza wa jalla, Allah azza wa jalla, fa anta ma'ahu, maka engkau bersamanya, dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Kita coba untuk pertama menghilangkan, melenyapkan tentang rizki, keraguan rizki, keresahan rizki. Itu pertamanya ya. Keresahan rizki kita coba lenyapkan. Maka sungguh rizki itu dari Allah akan datang tanpa kesulitan dan kelelahan. Kitanya tuh nggak sulit, nggak lelah. Gitu. Terus kita coba lenyapkan lagi keinginan yang ada di hati kita, gitu. Dan ternyata keinginan-keinginan itu kan banyak, ya. Maka satu saja yang ditinggalin. Apa yang ditinggalin? Fahuwal haqqu, Allah. Keinginan dekat dengan Allah, keinginan taat kepada Allah, gitu. Itu saja satu, gitu. Dibawa dagangnya, dagangnya yang kira-kira sesuai dengan kemauan Allah. Dijadiin karyawan ya, kira-kira karyawannya sesuai dengan kemauan Allah. Itu Pak maksudnya. Ngerti tidak sih? Bukan di masjid aja gitu, nggak mesti di situ. Ngerti ya? Jadi keinginan yang hanya ditinggalkan dekat dengan Allah, mengikuti peraturan-peraturan Allah, gitu. Fa idza fa'alta dzalika, maka jika engkau melakukan itu, berarti yang apa? Keinginan-keinginannya dibuang, cuman satu, ya. Ingin taat pada Allah, ingin dekat dengan Allah, gitu. Maka apa yang akan Allah berikan? Kafaka al-humuma al-hamuma kullaha, gitu. Niscaya Allah pasti mencukupimu segala keinginan-keinginan semuanya. Nah, di sini digambarin satu-satu tuh. In kana hammukad dunya fa anta ma'aha, gitu. Jika keinginanmu itu pengen dunia, fa anta ma'ahu, gitu. Maka engkau bersamanya. Berarti kan dapat tuh. Nah, gitu. Wa in kana hammukal akhiratu, jika keinginanmu akhirat, fa anta ma'aha, maka engkau bersamanya. Wa in kana hammuka al khalqu, jika keinginanmu makhluk, gitu kan, fa anta ma'ahu, maka kalian bersama mereka. Kumpul sama anak, istri, tapi rezekinya
lancar, gitu kan? Nah, itu kan berarti makhluk tuh, ya. Fa anta ma'ahum, maka engkau bersama mereka. Wa in kana hamukal khalqu azza wa jalla fa anta ma'ahum. Khalqu, hammuka, hammu itu mubtada wa huwa mudhof, al haqqu khobar. Ya. Jika keinginanmu al haqqu Allah azza wa jalla fa anta ma'ahu, maka engkau bersama Allah dunia wa akhiratan, ya, baik di dunia dan di akhirat. Di dunia ditemenin Allah, di akhirat ditemenin Allah, gitu. Nyambung ya, mudah-mudahan kita bisa, amin. Iya, buangin keinginan yang lain, ya. Sebab kalau keinginan yang lain bisa kebuang, apapun yang kita mau dicukupi, gitu. Tapi keinginan itu yang diturutin tanpa keinginan untuk taat atau dekat sama Allah, maka semuanya lenyap. Ad-dunya tadhabu. Ingat yang kemarin, dunia itu akan lenyap. Nah, tapi kita mengejar yang akan lenyap. Nah, itu. Udah capek belum? Belum. Lihat bawahnya. Ya, masuk ya. La tahtaj bil qadari fala yuqbalu minka. La tahtaj bil qadari fala yuqbalu minka. Janganlah engkau beralasan bil qadari, tentang kepastian Allah, tentang takdir. Cari-cari alasan, maksudnya gitu Pak, tentang takdir. Fala yuqbalu, maka alasan-alasan tadi la yuqbalu, tidak diterima. Minka, dari apa yang kau usahakan dalam alasan-alasanmu, gitu. Suruh ngaji, aku mah belum dapat hidayah. Emang udah tahu gitu. Cari alasan untuk pembenaran. Itu kalau pembenaran itu benar apa tidak? Tidak, iya, ya, pembenaran itu tidak benar. Gitu. La budda laka minad dukhuli ila daril ilmi wat ta'allumi tsummal amali tsummal ikhlasi. La budda laka minad dukhuli ila daril ilmi wat ta'allumi tsummal amali tsummal ikhlasi. La budda, harus. La budda itu artinya harus. Laka, untukmu atau bagimu. Minad dukhuli, masuk, ila daril ilmi, kepada tempat ilmu, gitu. Wa ta'allumi, dan belajar. Tsummal amali, kemudian amalkan. Tsummal ikhlasi, ikhlas. Jadi ikhlas di depan apa di akhir? Di akhir. Orang nggak bisa pertamanya ikhlas, nggak bisa kalau nggak punya ilmu, nggak belajar, ya. Terus munculnya amal itu karena ada ilmu, karena belajar, baru mengamalkan, gitu. Baru ikhlas di situ. Seseorang nggak bakal bisa ikhlas kalau tidak punya ilmu dan tidak praktek, gitu. Sebab ikhlas itu seperti nyetel setir, ya. Nyetel itu apa? Kalau Bapak naik motor, itu baru tuh motor bisa tegak kalau setirnya
seimbang, ya kan? Ikhlas itu begitu, lakukan aja dulu, nanti ikhlas belakangan, ya.